sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita ya untuk bertemu dan beribadah dengan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan suara kita, semangat kita yang terbaik buat Tuhan. Oke? Sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan ibadah hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang waktu-waktu ini. Sehingga pada pagi hari ini, kami boleh kembali bersekutu bersama-sama, memberikan hati kami, pikiran kami, tenaga kami, segala yang kami miliki untuk Tuhan. Tuhan, kiranya kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menyertai semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berikan yang terbaik Tuhan, dari hati kami, pikiran kami, dan suara kami, semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, pada hari ini Tuhan. Adik-adik, pagi ini kita mau angkat terlebih dahulu satu buah pujian. Kita mau katakan sebagai bentuk kesungguhan hati kita bahwa kita siap untuk beribadah hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu, Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari adik-adik, siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama nyanyikan, Bapa ku datang padamu. Kami siap untuk memuji menyembah nama Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya.
Amin. Ya adik-adik, di lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, kita sama-sama mengatakan bahwa kita mau tiada hentinya mengucap syukur kepada Tuhan atas apa? Atas kebaikannya. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sungguh sangat amat baik buat kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, hari ini kita mau sama-sama berikan sorak-sorai pujian terbaik kita buat Tuhan. Aku ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, dengan sukacita, dengan gerakan terbaik kita dan suara terbaik kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan kita sungguh amat baik. Kasih-Nya tiada pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru dalam hidup kita. Dengan lebih semangat, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, Hari berganti hari, tetap melihat kasih tetap Tuhan. kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus yang sangat baik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau duduk yang manis, kita mau dengar-dengaran, dan sebelumnya kita mau angkat satu buah lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku
hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sertai hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, untuk boleh dengar-dengaran kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, seneng banget kita boleh ada di ibadah online ini ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau lipat tangan kita. Kita mau satukan hati dan kita berdoa ya. Bapa kami yang baik, yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong buka mata hati kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya. Adik-adik semua, kalian minggu-minggu lalu kan mendengar tuh Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah Baal. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Mereka hanya berpaut kepada Tuhan. Nah, walaupun mereka menghadapi masalah yang besar seperti dapur perapian dan juga singa yang ganas yang mau menerkam Daniel ya, tapi mereka tidak takut karena mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Gitu juga cerita pada hari ini tentang Esther. Gimana ceritanya tentang Esther? Gini ceritanya. Lagi-lagi bangsa Israel tuh ditawan loh sama kerajaan yang lain. Kerajaan itu adalah kerajaan Media Persia. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kan dijajah oleh Babel. Saat ini cerita Esther ini dijajah oleh kerajaan Media Persia. Nah, tahu nggak, suatu hari Raja Ahasveros mengadakan sebuah perjamuan makan. Perjamuan itu 180 hari. Wah, pesta pora mereka. Di situ raja memamerkan semua kekayaannya. Aku punya ini, kerajaanku sebesar ini, bla 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 bla. Nah, setelah genap 180 hari, dia tidak merasa puas. Dia minta supaya ditambahin lagi 7 hari. Untuk siapa? Kalau tadi kan 180 hari itu dipakai untuk dia pesta sama pegawai istana dan orang-orang yang besar di pemerintahnya. Tapi yang 7 hari ini untuk rakyatnya, warganya, orang-orang bangsawan di sekitar pemerintahannya itu. Di situ dia ingin membanggakan diri kan. Terus dipanggil lah istrinya. Istrinya namanya Wasti, Ratu Wasti. Ratu Wasti, kau datanglah ke pesta apa yang aku sedang selenggarakan ini. Karena aku ingin memamerkan kecantikan kamu. Wah, raja udah bangga ini kan. Dia udah memamerkan semuanya. Sekarang dia mau memperlihatkan sama warganya istrinya yang cantik, yang gak ada duanya. Tapi tahu nggak, ternyata Ratu Wasti nggak mau. Marahlah raja karena perbuatan itu. Nah, terus karena marah, akhirnya dia memutuskan, wah ini nggak bisa tinggal diam ini. Aku harus menceraikan dia, memecat dia sebagai permaisuri raja karena dia sudah menyalahi sebuah aturan. Aku ini adalah orang yang berkuasa. Aku nggak mau diperlakukan seperti itu oleh istriku sendiri. Nah, atas kejadian itu, kemudian dibuatlah sayembara bahwa Ratu Wasti sudah dipecat sebagai permaisuri. Ini saatnya orang baru, perempuan-perempuan di pemerintahannya Raja Ahasveros, Raja Media Persia itu, untuk membuka lowongan siapa yang mau menjadi istri raja. Kemudian tampillah salah seorang perempuan, namanya adalah Esther. Esther sebelum dia menjadi seorang ratu, dia hanyalah seorang anak angkat dari pamannya. Pamannya namanya Paman Mordekai. Mereka sama-sama orang Yahudi. Mereka orang biasa banget. Mordekai ini
adalah seorang pegawai aja. Nah, kemudian pokoknya disuruhlah Mordekai untuk dia boleh coba ikut kontes kecantikan itu. Nah, ternyata dari sekian banyak orang yang ikut kontes kecantikan, perempuan-perempuan yang ikut kontes kecantikan, ternyata Esther diberi karunia oleh Tuhan untuk memikat hatinya raja. Akhirnya raja memahkotai Esther dengan sebuah mahkota yang indah banget, sehingga dia menjadi permaisurinya raja. Tahu nggak? Karena dia sudah menjadi permaisurinya raja, Esther bilang begini kepada Mordekai, paman, aku udah jadi permaisurinya raja. Hebat ya, Tuhan itu berkuasa. Terus kemudian paman Mordekai mengingatkan, tunggu dulu, kamu nggak boleh senang dulu. Kamu harus menjaga rahasia ya. Kalau kamu adalah orang Yahudi, kamu nggak boleh sampai ketahuan kalau kamu orang Yahudi, karena orang Yahudi itu punya track record yang berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Dia menyembahnya kepada Tuhan dan dia tidak mau menyembah sama Baal, patung, dan juga bahkan raja sendiri gitu. Kamu harus tetap fokus pada panggilanmu sebagai seorang ratu, tapi nggak boleh identitasmu sebagai orang Yahudi harus kamu sembunyikan gitu. Nah, oh iya paman, oke siap paman gitu kan. Pada suatu hari Mordekai lagi duduk-duduk di pintu gerbang istana. Ternyata ada dua orang lagi berbicara tuh, membicarakan tentang pembunuhan raja. Ternyata ada dua orang yang bersekongkol, mereka tidak suka dengan pemerintahan raja. Dia udah membuat sebuah siasat untuk membunuh raja. Karena diketahui oleh paman Mordekai ngasih tahu oleh Ratu Esther, keponakannya. Keponakanku, Ratu Esther, ada orang yang mau membunuh raja, sampaikan kepada raja. Kemudian Esther ngasih tahu bahwa gini. Kemudian Raja Ahasveros karena mengetahui hal tersebut, kemudian menelusuri, ini bener nggak ini dua pegawaiku ini yang di bawah pemerintahanku mau membunuh aku? Ternyata benar. Wah, langsung dieksekusi mati tuh dua orang yang tadi yang mau bersekongkol untuk membunuh raja. Karena perbuatan itu Raja Ahasveros menuliskan di buku sejarahnya Ahasveros bahwa ada salah satu orang di bawah pemerintahannya namanya Mordekai. Dia telah menyelamatkan aku dari sebuah misi kudeta. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan raja. Nah, tapi setelah waktu berlalu ternyata raja nggak ngasih apa-apa sama Mordekai, nggak ngasih imbalan apapun. Pada suatu hari diangkatlah. Nah ini tokoh satu lagi nih, tokoh namanya Haman. Tadi ada Raja Ahasveros, paman Mordekai, ada Ratu Esther. Terus ini yang tokoh yang besar ya, namanya Haman. Haman itu orang yang licik, orang yang dia sombong, dia pingin selalu dipuji. Nah, karena dia pintar, dia mendapati kedudukan yang tinggi banget di pemerintahan raja. Mungkin ya orang kepercayaannya raja nomor 1 gitu ya. Kalau bisa dibilang kalau di pemerintahan Republik Indonesia berarti dia orang nomor 1. Dia orang yang pintar, dia orang yang bijaksana, dan dia bisa memanage banyak hal gitu. Nah, pada suatu hari raja karena mengangkat dia Haman menjadi seorang petinggi yang tinggi sekali, dia diarak untuk oh ayo nanti biar semua orang di bawah pemerintahanku tunduk menyembah kepada engkau gitu. Nah, waktu semua orang tunduk menyembah kepada Haman, waktu diarak-arakan itu mengelilingi kerajaan Raja Ahasveros, ternyata ada satu orang yang nggak tunduk. Seperti biasa, itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu siapa namanya? Waktu dilihatkan oleh Haman, siapa itu orang Yahudi? Oh, tuanku, itu namanya Mordekai. Oh, Mordekai. Terus dicari tahu siapa dia. Oh, ternyata orang Yahudi. Dia jengkel kan. Wah, ternyata track record orang Yahudi itu begini. Ini dia gini-gini. Aku nggak mau tinggal diam. Aku nggak mau cuma bunuh Haman aja. Aku mau membunuh semua orang Yahudi. Kejam banget lah. Kemudian dibuat surat perintah kepada banyak orang, petinggi-petinggi di istananya Raja Ahasveros untuk merencanakan sebuah pembunuhan massal. Ada nggak cuma orang tua, anak muda juga dibunuh, anak-anak juga dibunuh, bahkan perempuan-perempuan dibunuh. Nggak cuma itu, harta milik kekayaan mereka harus dirampas. Pada tanggal segini, bulan segini harus dirampas, harus dibunuh. Dan itu yang membuat Mordekai menjadi, waduh Tuhan, mohon maaf Tuhan, kenapa bisa jadi kayak gini. Suratnya kan sudah disebar ke seluruh pemerintahnya
waktu melihat tulisannya Raja Ahasveros bahwa bukan cuma dia yang dibunuh, tetapi bangsa Yahudi akan dibunuh, dia kemudian menyesali, Tuhan, maafkan saya Tuhan, kenapa saya harus bertindak seperti ini kepada Haman gitu. Tuhan belalah kita gitu. Nah ternyata orang-orang Yahudi juga menangisi paman Mordekai, dan orang-orang Yahudi lainnya nggak cuma menangis loh, mereka berpuasa, mereka mengoyakkan pakaiannya, mereka mandi abu. Wah, sampai segitunya karena mereka istilahnya, Tuhan kenapa Tuhan, tolong bela Tuhan. Tuhan kan udah ada, kita kan sudah ada di penjajahannya Media Persia, pemerintahnya Raja Ahasveros, tapi kenapa jadi kayak gini gitu kan. Nah sampai kemudian paman Mordekai berinisiatif untuk memberitahukan kepada Ratu Ester, Ratu tolong belalah umatmu, kaum bangsamu, supaya kita bisa selamat dari hukuman ini gitu. Nah, karena mendengar hal itu, Ester kemudian gini, wah kalau gitu ya udah, kalian semua orang Yahudi termasuk saya dan juga dayang-dayang saya yang ngebantuin saya untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam dalam 3 kali 24 jam, 3 hari ya berpuasa, nggak makan nggak minum, pokoknya harus puasa dengan cara seperti itu. Nanti aku akan menghadap raja gitu. Nah setelah hari yang ketiga, Ester menghadap raja nih, memberanikan diri. Padahal kalau menghadap raja itu, raja harus menurunkan tongkatnya dulu kepada seseorang. Kalau enggak dia menurunkan tongkatnya kepada seseorang, mau siapapun itu dia akan langsung dibunuh oleh raja. Karena raja nggak suka diinterupsi, nggak suka kalau diganggu waktu dia lagi santai dan lain sebagainya. Nah tahu nggak sih? Karena udahlah pokoknya saya harus maju. Tuhan pasti akan bela saya, Tuhan akan melindungi saya. Kemudian raja, ada hal yang ingin saya katakan raja, bahwa saya adalah orang Yahudi, saya mengakui saya orang Yahudi. Tapi raja, ada berita bahwa saya akan dibunuh. Tapi bukan saya saja, tetapi bangsa saya. Karena bangsa saya oleh Haman telah diberikan surat perintah yang dari raja langsung kan, titahnya bahwa raja akan membunuh orang-orang Yahudi. Kaget raja. Wah, kok bisa gitu caranya? Oh, kaget dia. Kemudian dia tersentak. Tuhan ternyata menyentuh hati Raja Ahasveros dan kemudian membuat, kalau gitu wah ini persekongkolan ya ternyata ya. Iya raja, Haman tidak suka dengan cara Mordekai yang adalah paman saya sendiri, karena dia tidak sujud menyembah kepada Haman. Oh, langsung panaslah hati Raja Ahasveros. Ternyata saya sudah dikadalin selama ini. Haman ini licik sekali, dia menggunakan apa yang saya miliki sebagai tamengnya dia gitu. Wah, langsung lah si Haman, kamu harus mempertanggungjawabkan perlakuanmu kepada bangsa Yahudi gitu kan. Ternyata si Haman itu sebelum kejadian menghadap raja Ratu Ester, si Haman ini sudah membuat tiang tingginya 50 hasta. Tinggi banget itu. Tiang itu tahu nggak? Itu nanti difungsikan untuk menggantung Mordekai. Wah, karena Haman kan kesel banget. Nah, setelah kejadian yang tadi, Ester menghadap raja, mereka bertiga bertemu. Nah, disitulah raja ingat, kamu kan sudah membuat tiang tingginya 50 hasta. Di sanalah aku akan menggantung kamu. Nah, begitulah cerita tentang Ester yang menyelamatkan bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Kalau bukan Tuhan yang melindungi bangsa Yahudi, orang-orang kepercayaannya Tuhan, maka nggak mungkin Ester bisa menghadap raja. Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, bahkan Tuhan itu melindungi kita umat-umatnya Tuhan. Amin. Nah adik-adik semua, untuk ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Satu kali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, di mana Tuhan pasti menolong umatnya dengan segala cara. Kalau Tuhan bisa memakai Ester, Tuhan juga bisa memakai kita. Dengan segala cara Tuhan bisa menolong kita, dengan segala cara Tuhan bisa memberkati kita. Sebab itu
ketika dalam masa-masa kesesakan, mungkin kita butuh, aduh Tuhan tolong, aku gak bisa ngerjain tugas harianku, aku gak bisa ngerjain PR-ku ini, Tuhan tolong berikan aku hikmat. Nah, Tuhan nanti pasti akan tolong. Percaya dan hiduplah dalam perkenanan Tuhan, karena nanti akan ada banyak hal yang Tuhan ingin karuniakan buat kehidupan kalian adik-adik semua ya. Kita mau satukan hati kita ya, kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan seperti halnya Esther yang Engkau pakai sebagai alat kemuliaan. Demikian juga kami rindu Tuhan menjadi serupa dengan panggilan-Mu, sehingga kami bisa menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Tolong meteraikan dalam hati kami. Kami rindu berbuah dan bertumbuh subur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita terlebih dahulu menerima berkat ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Yuk, sama-sama tangannya ditengadahkan ke atas dan kita menerima berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yesa. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita, tadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.